Nestless YouTube channel. Halo, selamat pagi teman-teman dan kawan-kawan sekalian. Kedengaran suara saya kah? Kedengaran, Pak. Pagi kedengaran, Pak. Kita mulai aja ya, langsung ya. Izin share screen dulu. Untuk share screen-nya sudah terlihat kah? Terlihat. Baik. Selamat pagi teman-teman dan kawan-kawan sekalian. Pagi ini saya akan membawakan sedikit ulasan tentang satu produk minuman yang sampai saat ini masih eksis ya, yaitu Coca-Cola, dimana banyak orang juga yang belum tahu nih tentang latar belakang berdirinya Coca-Cola itu sendiri sih. Oke, kita langsung mulai, kita bahas dari awal. Pertama, Coca-Cola tercipta itu karena apa sampai dia eksis sampai hari ini. Ya, Coca-Cola itu diciptakan oleh seorang apoteker ya, dan juga itu veteran Angkatan Darat Amerika. Ketika itu John Pemberton ini terluka akibat perang ya, dan akhirnya setiap hari itu dia menggunakan morfin yang dikonsumsi untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, sadar akan tidak baik ya bagi kesehatan jika morfin dikonsumsi setiap hari, maka dia mencoba menciptakan formula sendiri untuk mengurangi efek samping dari morfin itu. Nah, di tahun 1800-an, Pemberton mendengar tentang adanya minuman yang komposisinya itu terdapat ekstrak daun kokain dan juga anggur merah, yang konon katanya itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi awalnya itu minuman ini diciptakan untuk mengganti dari konsumsi morfin yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit ketika luka perang. Nah, satu daun koka itu menurut peneliti itu serta para ahlinya memiliki 0,35% kandungan kokain yang untuk bisa mengurangi kecanduan opium maupun morfin. Akhirnya Pemberton itu menciptakan sebuah minuman yang bernama French Wine Coca. Minuman pertama yang diciptakan oleh Pemberton ini lalu diklaim untuk mengurangi kecanduan, depresi, kecemasan, dan sakit kepala yang dijual ke tentara Amerika di seluruh pelosok. Namun di tahun 1885, Amerika itu melarang penjualan alkohol. Akibat pelarangan ini, akhirnya Pemberton harus memikirkan ulang formula yang dibuatnya ya, karena tidak bisa memasukkan lagi unsur alkohol di dalamnya. Akhirnya Pemberton mengeluarkan unsur wine dan diganti dengan kafein sintetis seperti gula, asam citrus, vanila, dan lain-lain. Sehingga terciptalah nama Coca-Cola tersebut. Namun Coca-Cola itu awalnya tidak laku ya, maksudnya tidak terlalu antusias masyarakat untuk menikmatinya. Namun Pemberton itu tidak menyerah. Dia berusaha untuk bagaimana Coca-Cola ini bisa dikenal masyarakat. Akhirnya Pemberton
melakukan investasi ke media promosi yang masif dilakukan seperti papan reklame, spanduk, serta brosur, yang akhirnya Coca-Cola dapat dikenal di Amerika. Nah, di tahun 1888, Pemberton sempat jatuh sakit dan hampir Coca-Cola itu diambang kebangkrutan ya. Namun di tahun yang sama itu ada sebuah apoteker juga yang bernama Asa Griggs Candler ini, dia membeli Coca-Cola itu dengan harga 2.300 US dollar dan mendirikan sebuah perusahaan The Coca-Cola Company di tahun 1892 serta mematenkan formula Coca-Cola di setahun berikutnya. Nah, setelah Candler masuk, dia langsung menyiapkan strategi, diantaranya itu memberikan kupon ya kepada masyarakat, yang siapapun yang punya kupon itu dia berhak untuk mendapatkan 1 gelas Coca-Cola gratis di setiap soda counter yang telah tersebar di seluruh Amerika. Coca-Cola itu baru terjual itu hanya dalam bentuk sirup yang dituang dalam gelas yang hanya ada di soda counter pada waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin seperti coffee shop barangkali ya. Nah, bukan hanya ini aja. Setelah itu datang 2 orang pengusaha, yaitu yang bernama Benjamin Thomas dan Joseph Whitehead. Kedua pengusaha ini melakukan pengajuan proposal di tahun 1894 kepada Candler, yang dimana itu mereka ingin mengemas Coca-Cola itu di dalam sebuah botol. Namun tidak serta-merta Candler itu langsung menganggap menarik ya. Cuman malah Candler itu malah meragukan dari usulan dari 2 pengusaha tersebut. Tapi Candler tidak serta-merta menolaknya. Candler langsung dia menyuplai kepada 2 pengusaha itu untuk menjual 1 botol Coca-Cola itu dengan harga hanya $1. Akhirnya di tahun yang sama mendirikan sebuah perusahaan yaitu Coca-Cola Bottling Company yang dibangun 2 pengusaha tersebut. Dan ternyata antusias untuk menyicipi Coca-Cola dalam botol itu di masyarakat sangat dinanti-nanti ya. Akhirnya penjualan bertahun-tahun dari botol itu mampu melampaui penjualan yang dilakukan pada soda counter yang dituang dalam gelas tersebut. Lalu Candler itu tidak hanya berhenti di situ, dia menciptakan sebuah automatic fountain dispenser di tahun 1933 yang di mana ditaruh di supermarket serta di kafe-kafe ya di zamannya waktu itu untuk menikmati sebuah secangkir Coca-Cola tersebut. Setelah berhasil di Amerika, Coca-Cola ini mengintip lebih luas lagi ya, yaitu ke pasar Eropa, sampai dia mendesain ulang untuk botolnya itu menjadi warna hijau yang agar dapat menyerupai sebuah botol champagne. Agar lebih masyarakat Eropa tuh lebih mengenal ya Mas ya, mengenal Coca-Cola tersebut. Akhirnya di tahun 1892 kalau nggak salah itu dia menyuplai
menyuplai ke event-event olahraga. Di antaranya event terbesar yaitu Olimpiade 1928 dengan menyuplai 4.000 botol Coca-Cola kepada seluruh atlet yang berkompetisi di ajang tersebut. Sehingga Coca-Cola yang makin besar ya, namanya di Eropa juga makin banyak. Tapi tidak hanya itu juga, tidak hanya event olahraga, bahkan sampai ke Perang Dunia Kedua terjadi, itu Coca-Cola itu berjanji memastikan pasokan ke semua tentara itu mendapatkan Coca-Cola dimanapun dia berada. Ya kita nggak tahu ya dia caranya gimana tuh buat supply ke perang, mungkin melalui tentara juga mungkin ya. Dan yang lebih menarik itu Coca-Cola berhasil merubah karakter Santa Claus, yang dimana dulu itu Santa Claus itu pria berbadan kurus dengan baju berwarna hijau ya. Nah, Coca-Cola merubahnya itu dengan karakter dengan pria besar, pria gendut, dengan berbaju merah, yang dimana baju merah ini adalah warna dari Coca-Cola tersebut ya. Jadi karakteristik Santa Claus ini melekat banget di Coca-Cola. Setelah berhasil itu Coca-Cola dimulai melakukan ini ya, pembelian minuman di perusahaan yang seperti Fanta, ini perusahaan Jerman ya, perusahaan minuman Jerman yang dibeli oleh Coca-Cola. Lalu ada juga di 1960 itu mereka mengakuisisi Minute Maid ini yang minuman tentang orange juice itu ya, sampai orange juice mereka juga akuisisinya. Tahun 2000-an itu ada minuman soda dari India yaitu Tums dan Bucks, itu juga mereka akuisisi juga. Lalu di tahun 2001 mereka mengakuisisi Odwalla, di tahun 2007 mengakuisisi Fuze, dan di 2019 bahkan mereka mengakuisisi Costa Coffee ya, yang mempunyai 4.000 kedai kopi yang tersebar di Eropa, Asia, bahkan di Timur Tengah. Ini lumayan besar sih untuk kedai kopi ini ya. Kita masuk kesimpulan sih. Ya, jadi kemampuan seorang apoteker yang Pemberton tersebut, yang awalnya hanya ingin meracik formula untuk obatnya diri sendiri, tapi dia otak bisnisnya jalan ya, jadi mampu menciptakan formula yang bisa disukai masyarakat. Lalu juga Coca-Cola berani mengambil resiko ya, mensuplai minuman ke Perang Dunia Kedua itu agak-agak mengerikan, tapi mereka bisa melakukannya. Lalu juga ramah kepada ide baru, yang dimana dua pengusaha tadi memberikan ide, namun tidak serta-merta diyakinkan idenya, namun diragukan. Alhasil mereka mampu membuktikannya dengan kesuksesan Coca-Cola yang dikemas dalam botol. Dan yang terakhir itu promosi yang Coca-Cola lakukan itu luar biasa besar ya, sampai dia bisa merubah karakter Santa Claus itu menjadi karakter yang menempel di Coca-Cola, yaitu ya warna merahnya tersebut ya. Dari saya untuk pembawaan histori Coca-Cola mungkin sampai di sini ya. Makanya sehingga sekarang Coca-Cola mampu bertahan
sampai hampir 1 abad mungkin ya. Itu sih dari saya cukup. Mungkin ada teman-teman yang ingin tambahkan, boleh. Ya, mantap Dwi ya, kita dapat wawasan yang baru ya tentang Coca-Cola. Ya mungkin selama ini kita cuma menikmati produknya aja, ternyata cerita di belakangnya sangat menarik gitu ya. Mungkin saya dulu kali ya ikut menambahkan ya. Coca-Cola sebagai sebuah perusahaan yang berdiri sangat lama gitu ya. Nah itu memang dipertanyakan masalah inovasi gitu ya. Bahwa produknya itu mulu gitu kan kesannya gitu ya. Terus apakah kemudian Coca-Cola yang produknya itu mulu lalu dia juga melakukan inovasi. Nah ternyata dari cerita Dwi hari ini kita bisa melihat bahwa inovasi yang dilakukan Coca-Cola luar biasa gitu ya. Ya memang sebuah produk ya, saya lupa nyalain kamera. Ya, memang sebuah produk kalau dikatakan bisa booming gitu ya, bisa besar, pasti dari awalnya dia sudah melakukan inovasi gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia nggak melakukan inovasi ya rasanya aneh gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi besar gitu. Nah, tetapi kan yang jadi pertanyaan apakah kemudian inovasi yang kemudian dilakukan itu kemudian dilakukan secara terus-menerus gitu. Ya itu kan yang menjadi pertanyaan lebih lanjutnya gitu. Kalau bahwa dia tadinya dari farmasi ya kemudian dia berinovasi akhirnya menjadi sebuah produk yang kita kenal, itulah yang membesarkan Coca-Cola. Tapi apakah Coca-Cola bisa bertahan sepanjang zaman jika tanpa inovasi? Tentunya tidak mungkin gitu. Ya itu sebabnya di dalam cerita ini akhirnya kita terbuka wawasan kita. Mungkin secara produk kita tidak terlalu merasakan inovasinya ya, walaupun ternyata secara produk pun ada inovasi. Kalau kita lihat Coca-Cola sekarang kan ada Diet Coke gitu ya, itu kan sebuah inovasi ya, karena itu kan tantangan terhadap masalah gula gitu ya, karena kan komponen gula di dalam Coca-Cola itu tinggi sekali memang gitu, maka akhirnya dibikin yang namanya Diet Coke gitu. Tapi terlepas dari itu kan kalau dilihat jumlah inovasi nggak banyak gitu ya, tapi ternyata sekarang kita juga memahami secara produk pun banyak yang dilakukan sama Coca-Cola ya, dengan cara dia melakukan akuisisi gitu ya. Kita kenal produk-produk Coca-Cola yang seperti Coca-Cola, Sprite, itu Fanta itu kan udah lama sekali. Ya, ternyata Minute Maid ya tadi udah disampaikan oleh Dwi ya, Minute Maid pun diakuisisi, terus kemudian tadi bahkan yang terbaru itu coffee shop ya. Jadi bisnis kafe itu bahkan juga diakuisisi gitu. Ya memang inovasinya tidak dari produk kemudian dia startup ya, dan kita mesti memahami agak berbeda ya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan sekelas Coca-Cola sama misalnya yang dilakukan oleh startup gitu loh. Ya. Kalau yang startup ya memang melakukan dari mula gitu. Tetapi kalau dari perusahaan sebesar Coca-Cola, inovasi memang tidak selalu dilakukan dengan cara membangun sendiri semuanya dari nol, tapi mengakuisisi pun bagian dari cara berinovasi gitu ya. Walaupun memang punya tantangannya sendiri ya. Berinovasi dengan cara mengakuisisi, apalagi bisnisnya itu udah yang diakuisisi itu besar dan udah berhasil gitu ya. Kayak tadi namanya apa? Di nama itunya Kesco apa tadi? Ya ini Costa Coffee ya, Costa Coffee. Yang paling isu dalam berinovasi secara bisnis ya dengan cara akuisisi seperti ini, yang paling besar isunya adalah bicara soal culture ya, karena Costa Coffee punya budayanya sendiri, karyawannya bekerja bagaimana, dan tentunya berbeda perspektifnya dengan cara Coca-Cola merunning bisnis, karena kan Coca-Cola merunning bisnis ini kan konsepnya manufaktur produk gitu ya. Sedangkan Costa Coffee ini konsepnya services, jasa gitu ya. Jadi ini dua bisnis yang sebenarnya berbeda sekali, dan itu bisa menjadi tantangan ya, sehingga kemudian bisa menghambat pergerakan dari Costa Coffee sendiri, keberhasilannya. Kalau seandainya tidak bisa
dicari jalan itu tidak membuat bisnisnya akan menjadi lebih baik ya. Itu memang tantangan dari akuisisi gitu. Ya banyak sekali contoh-contoh akuisisi yang kemudian akhirnya gagal gitu ya. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, tapi saya nggak tahu ya Costa Coffee itu sekarang sejauh mana gitu ya. Karena itu kan kuatnya di Eropa, Asia dan Timur Tengah, tapi kayaknya di Asia Tenggara nggak seberapa gede ya. Di Indonesia sih saya nggak merasa Costa Coffee gede di mana itu saya tahu. Ya mungkin karena kita juga udah banyak banget ya coffee shop gitu ya. Jadi tantangannya pasti juga nggak mudah juga Costa Coffee mau masuk ke pasar Indonesia ya. Kalau dibilang di jajaran atasnya yang brand-brand gede ya Starbucks gitu ya, Coffee Bean and Tea Leaf gitu, Gloria Jean mungkin udah main di sana yang masuk ke mall-mall gede gitu. Kalau kita bicara yang sekarang justru yang malah yang hebat-hebat kan justru yang punya tanah gitu ya, terus kemudian ada tanah terus kemudian dibangun coffee shop sendiri gitu ya. Terlepas dari yang ada di ruko-ruko ya, dan di ruko-ruko itu juga sudah sangat menjamur gitu. Belum lagi kita digempur sama coffee to go gitu ya, yang model-model kayak kopi tuku gitu ya, kopi kenangan gitu. Indonesia pasar yang sangat sulit sebenarnya ya kalau mau bersaing soal kopi gitu ya. Tapi kalau per region masih memungkinkan. Ya kayak misalnya kayak di daerah Gading Serpong itu kalau mau bisnis kopi ya, rumusannya cari tempat yang gede ya, lalu kemudian bangun tempat nongkrong yang instagramable gitu. Nah itu bakalan bisa sukses banget ya. Yang di Alam Sutra itu saya lupa namanya apa itu ya, itu kan juga sukses banget yang dari Bogor ya asal mulanya itu gitu. Terus kalau di Gading Serpong tuh kayak Desember itu juga sukses banget itu ya, rame luar biasa. Jadi kalau yang model-model kayak begitu tuh yang laku banget tuh gitu ya. Kalau yang ruko-ruko gitu ya saya nggak tahu ya, yang bertahan banyak gitu ya, yang masih baru-baru muncul banyak, yang tutup juga banyak gitu. Jadi agak berat gitu. Tapi balik lagi kepada Coca-Cola ya. Coca-Cola itu selain inovasi bicara soal produknya yang dia mengakuisisi banyak gitu ya. Tapi dari marketingnya pun juga kita lihat luar biasa sekali cara mereka berinovasi ya dari konsep marketing gitu. Ya kalau kita lihat tadi bahkan siapa yang menyangka Santa Claus yang selama ini kita kenal Santa Claus yang pakai baju merah gitu ya, ternyata itu gara-gara si Coca-Cola biang kerok ya gitu. Tidak terbayangkan ya gitu ya. Jadi ternyata dulu Coca-Cola Santa Claus itu warnanya hijau toh. Sekarang jadi warna merah gara-gara Coca-Cola gitu. Ya itu menunjukkan betapa hebat ya mereka punya inovasi gitu. Ya, termasuk juga ya misalnya begitu terjadi perang kan umumnya itu kan sebuah krisis ya ketika terjadi perang gitu. Saya ingat ketika tahun 98 tuh terjadi kerusuhan gitu ya. Itu kan semua krisis gitu. Dan memang termasuk COVID gitu ya, itu juga krisis kan gitu ya. Nah ketika terjadi hal seperti itu memang nggak bisa dipungkiri banyak bisnis berguguran gitu. Tapi jangan lupa ada bisnis-bisnis yang juga malah jadi booming gitu. Ya kalau kayak misalnya perang ya udah pasti ya, bisnis persenjataan militer itu jadi besar banget gitu. Ya, gitu. Jadi dan dampak setelah perang itu biasanya juga membangkitkan ekonomi juga. Jadi kalau kalian saya nggak tahu kalian pernah mendengar atau tidak gitu ya. Sebenarnya ketika dunia itu ekonominya sedang slowing down ya secara total, salah satu untuk bisa nendang lagi pertumbuhan ekonomi cepat itu adalah dibikin perang. Ya mungkin kalau kalian dengar kalau kayaknya kejam banget gitu ya, tapi itulah dunia bergerak seperti itu gitu. Memang kejam dunia itu gitu ya. Jadi perang itu dijadikan salah satu instrumen untuk membangkitkan ekonomi. Ya, menggerakkan ekonomi karena ekonomi yang slowing down ya, yang melemah gitu ya. Itu harus di-trigger sama konsumsi. Jadi kalian mesti mengerti itu ilmu makroekonomi.
Ya, kalian banyak yang mungkin tidak pernah terlibat dalam ilmu makroekonomi. Saya pun dulu begitu baru lulus di BINUS ya, sebagai sarjana komputer gitu, saya nggak pernah berhubungan dengan makroekonomi. Tapi begitu saya mengambil S2 saya di Prasetya Mulia, salah satu pelajaran pertama yang saya terima itu makroekonomi gitu. Dan jadi saya pertama bingung sekali tentang makroekonomi, tapi ya kita mesti mengerti ini ya, agar wawasan kita luas dalam melihat dunia, bagaimana dunia itu bekerja gitu ya. Ternyata perang itu adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk mempercepat kembali ekonomi yang sedang melemah gitu loh. Ya, karena konsumsi. Jadi kalian mesti mengerti konsumsi itu begini loh. Ya. Kalau negara terlalu banyak saving, terlalu banyak nyimpen, artinya kan belanjanya itu tidak dipakai. Ya, karena uangnya banyak ditaruh di bank. Lalu orang tidak berbelanja. Nah, kalau orang tidak berbelanja, ya, perputaran ekonomi itu melemah, perputaran roda ekonomi. Ya, bayangkan misalnya saya belanja ke supermarket, saya beli barang. Ya, atas barang-barang itu kan bisnis supermarket jadi bergulir. Ya. Terus kemudian produk-produk yang ada di dalam supermarket itu terjual. Gitu. Dengan demikian apa? Dengan demikian memberikan rezeki kepada karyawan-karyawan supermarket, memberikan rezeki kepada karyawan-karyawan yang ada di pabrik, gitu kan? Pabrik pembuat makanan, ya, minuman, pakaian, gitu ya. Nah, karyawan-karyawan yang kemudian terima gaji nih, kan akhirnya dia men-spending lagi, belanja lagi untuk kebutuhan hidupnya dia. Nah, itu muter terus gitu loh. Jadi semakin banyak spendingnya, belanjanya semakin banyak, ya. Nah, perputaran ekonomi juga makin cepat, itu disebut namanya pertumbuhan ekonomi. Gitu. Ya, itu yang disebut namanya pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, ketika dunia ini melambat, ya, melambatnya itu juga macam-macam, bukan cuma karena saving aja ya, bukan cuma karena orang itu, tetapi karena ketidakmampuan beli. Ya, karena harga segala hal makin mahal, sedangkan pemasukan terbatas gitu ya. Nah, perang salah satu instrumen untuk meningkatkan belanja. Gitu. Karena begitu terjadi perang kan militer, industri senjata naik. Ya. Dan jangan lupa yang mendapatkan dampak kan bukan cuma yang langsung ya. Misalnya contoh industri senjata yang bikin tank, bikin pistol, bikin peluru-peluru itu kan mendapatkan order tuh dari pemerintah gitu ya, dari yang negara yang berperang. Ya, tapi kan runtutan di belakangnya ikut dampak semua, supply chain-nya istilahnya. Ya, tank kan nggak mungkin buat tank kalau nggak pakai baja, nggak pakai besi, kan nggak mungkin. Berarti industri besi, industri baja juga jadi meningkat gitu loh. Ya, dan setiap industri itu kan belanjanya banyak. Ya. Itu kan misalnya kita contoh lah, kita industri IT, ya. Memang kita jualnya tanda kutip jasa. Ya, jasa pembuatan software. Tapi gara-gara kita beroperasi jasa pembuatan software, lah para programmer itu kan pakai komputer, pakai notebook. Gitu. Maka industri notebook pun akhirnya jadi dibeli kan gitu loh. Ya, oleh dan itu sehingga industri notebook juga menjadi bergairah. Kita pakai handphone, industri handphone juga bergairah gitu loh. Ya, terus kemudian kita pakai internet, mau tidak mau untuk bekerja, industri internet juga bergairah. Jadi dampaknya itu runtutannya banyak oleh karena di-trigger oleh salah sesuatu gitu loh. Ya, dalam hal ini kalau kita bicara soal perang, itu men-trigger banyak hal yang terkait dengan industri militer sendiri. Tapi jangan lupa tidak berhenti sampai situ saja. Sesudah perang terjadi, negaranya kan kotanya hancur tuh. Ya, mengerikan memang ya. Ini miris ya, dari kacamata manusiawi kemanusiaan kita sedih gitu ya. Dari kacamata kemanusiaan, tapi dari kacamata ekonomi ya memang itulah fakta yang terjadi. Ya, dengan demikian sehingga kota yang hancur itu kan mau tidak mau harus dibangun lagi. Jalanan mesti dibangun lagi, gedung dibangun lagi. Berarti industri apa yang bergerak? Industri sipil. Ya, industri sipil bergerak ya. Jadi konstruksi bangun ada lagi. Ya, kalau udah konstruksi kan berarti semen, pasir, besi, ya itu semua kan terdampak semua.
para arsitek, terus tukang-tukang itu semua mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan kembali kota yang hancur gitu. Nah, itu contoh ya kenapa setelah perang kemudian biasanya terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa. Gitu. Tapi pada momen perangnya sendiri memang nggak bisa dipungkiri banyak juga industri yang hancur. Gitu ya. Contoh di Ukraina contoh ya. Ukraina sekarang berperang dengan Rusia. Padahal Ukraina sendiri merupakan salah satu pemasok penting di Eropa, ya pemasok energi, ya pemasok bahan pangan. Itu sebabnya sekarang di Eropa itu mengalami krisis energi gitu loh, ya. Jadi BBM mahal sekali. Kenapa hari ini BBM kita naik? Ya gara-gara perang Ukraina versus Rusia. Ya, Ukraina lawan Rusia perang, di sana krisis energi, kebutuhan BBM tinggi gitu ya, harga BBM naik dan Indonesia kan sangat kesulitan. Ya kalau kita tidak menaikkan BBM, ya itu dampaknya. Ya gara-gara perang Ukraina sama Rusia. Ya kan tadinya orang berpikir kok aneh gitu ya, Ukraina sama Rusia perang ya udah urusan di sono. Gitu ya, tapi nggak bisa ya. Dua negara berperang aja sekarang dunia itu sudah sangat connected ya, saling interlocking, saling terkunci satu sama lainnya. Salah satunya bicara soal dampak terhadap bisnisnya Exelis sendiri ya, kita kan punya salah satu bisnis baru yang kita sedang mencoba kembangkan, yaitu kita menjual egg powder ya, tepung telur. Jadi kita punya proses pembuatan dari telur menjadi berbentuk tepung, berbentuk powder. Gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang pasokan di Indonesia ini mayoritas impor, dan impornya dari dua negara, Cina dan Ukraina. Nah kalian bisa bayangin, Cina dan Ukraina. Gitu. Ukraina yang berperang, pasokannya stop. Ya, sehingga kebutuhan terhadap egg powder menjadi tinggi. Gitu. Itu sebabnya kenapa Exelis salah satu bisnis unit kita mencoba untuk masuk ke sana, karena kita melihat ada peluang akibat dari perang Ukraina lawan Amerika ini juga gitu. Ya, jadi itu contoh ya, Ukraina lawan Rusia lawan Amerika lagi. Gitu. Nah, yang jeli Coca-Cola ya pada saat perang justru tidak membuat bisnis Coca-Colanya turun, tapi dia menggunakan momen itu untuk masuk ke dalam pasar yang orang yang lagi perang. Nah, kalian bisa bayangkan nggak? Lagi perang mikirnya tetap bisa jualan Coca-Cola. Ya itu salah satu pemikiran cermat ya yang dilakukan oleh Coca-Cola gitu. Ya, itu aja masukan dari saya. Tambahan ada yang mau bertanya mungkin? Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi kita tidak menyangka ya korelasinya itu dampaknya kemana-mana begitu. Ya. Kalau kita lihat sekarang pun ya di baru-baru ini ya, misalnya contoh di Indonesia itu juga inovasi juga ada ya, tapi mungkin kita nggak terlalu melihat yang di luar. Misalnya kayak inovasi soal packaging. Ya, soal packagingnya sekarang kan tantangan dunia itu bagaimana plastik itu menjadi limbah yang sangat sulit. Ya, dan itu bisa merusak bumi ya, karena plastik itu kan sebuah limbah yang tidak bisa diurai sampai berapa ratus tahun kemudian gitu. Ya, jadi kalau tidak ditangani limbah dari plastik itu akan bisa menyulitkan ya iklim kita gitu. Dunia kan juga mengalami global warming ya. Gitu. Ini sebenarnya tanggung jawab kita semua gitu. Ya saya juga sangat menghimbau ya kepada seluruh insan Exelis gitu ya. Mulailah gitu ya kita peduli sama diri kita dan sekitar kita. Kayak misalnya contoh kalau kayak Indomaret, walaupun dia bisa menawarkan plastik ya, saya lihat sekarang Indomaret tuh nawaran plastik juga nggak bayar gitu ya, tapi dia bisa nanya, Pak pakai plastik gitu. Kalau memungkinkan tidak pakai plastik, tolaklah gitu loh. Ya jangan pakai plastik gitu. Jadi kita biasakan kita sendiri. Misalnya kita lihat di sekitar kita ya, kita pergi ke WC terus ada air yang ngocor gitu ya. Jangan merasa bahwa ya ini kan WC umum gitu loh. Ya jangan merasa begitu. Kalian mesti ada kepedulian. Ya ketika ada ngocor ya ditutuplah gitu loh kerannya gitu loh. Ya lakukan hal-hal kecil seperti itu. Ya biasakan kita pribadi sendiri juga bertanggung jawab kepada lingkungan kita, karena dunia ini kan milik kita bersama ya. Jangan sampai dunia itu
sampai menjadi sedemikian rusaknya, ya mungkin hari ini kita udah sedikit merasakan ya temperatur yang sekarang makin panas, yang tinggal di Bogor, Bandung nggak sedingin zaman dulu. Ya, zaman dulu kan sangat dingin sekali. Kita hari ini bisa merasakan tidak sedingin dulu lagi gitu loh. Ya cuman agak adem-adem aja gitu loh. Ada planning excellence untuk akuisisi. Kita sekarang memang belum ada rencana untuk akuisisi. Kita lebih prefer untuk startup ya, gitu. Karena memang Excelis itu kan skalanya belum segede Coca-Cola. Ya, buat kita untuk mengakuisisi itu kan juga cukup besar ya. Terus kemudian akuisisi itu sendiri juga ada plus minusnya. Ya, plus dari akuisisi adalah kita bisa segera masuk ke bisnisnya tanpa memulai dari nol. Nggak kelamaan. Gitu. Jadi kalau kita butuh cepat, sebenarnya akuisisi itu adalah cara yang terbaik. Kayak misalnya kita contoh ya customer kita Astra Group ya, Astra Internasional dan grupnya gitu ya, itu kan customer kita gitu ya. Astra itu perusahaan besar sekali, yang kemudian banyak di-challenge sebagai perusahaan yang besar, konglomerasi dan raksasa. Lalu bagaimana cara Astra menjawab terhadap perubahan zaman gitu loh, dengan keberadaan para startup yang unicorn itu. Apakah kemudian Astra membangun startup? Enggak, yang dilakukan Astra adalah dia ikutan masuk ke Gojek. Karena beda kelasnya, gitu loh. Ya, kelasnya Astra ngapain dia bikin startup, ya kan dia langsung aja masuk gitu loh. Ya kan dia juga salah satu pemilik dari Goto ya, Gojek dan Tokopedia gitu ya, kan udah merging sekarang. Gitu. Ya, jadi akuisisi kelebihannya ya kita bisa langsung masuk ke bisnis dengan cepat. Gitu. Tapi jangan lupa akuisisi juga punya kelemahan. Ya kelemahannya balik lagi tadi masalah perbenturan culture, masalah resources yang kemudian bisa menjadi doubling. Ya, mungkin kita misalnya kita mau mengakuisisi sebuah perusahaan karena kita butuh produknya, kita butuh customernya, tapi karyawannya apa ya kita butuh juga, gitu. Ya, apakah iya kita perlu jadi kemudian jumlah karyawannya jadi banyak? Nah, kan itu jadi masalah lagi kalau waktu diakuisisi. Itu sebabnya ketika terjadi akuisisi seringkali akhirnya jadi salah satu PR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan enterprise itu adalah mendownsizing gitu. Jadi yang terbaik dari dua sisi gitu ya diambil gitu. Ya, di perusahaan yang lama ya yang mengakuisisi itu bisa yang nggak perform ya udah sekarang dikeluarin, yang nggak perform. Kalau dulu mungkin masih ditahan yang nggak perform karena masalah kebutuhan. Ya nggak perform dikit nggak apa-apa lah gitu loh, karena kita juga lagi butuh banget gitu loh, ya kan. Tapi begitu udah mengakuisisi kan jumlah karyawannya jadi langsung double. Nah itu kan juga satu hal yang jadi dilematis gitu ya. Jadi mengakuisisi itu dari kacamata bisnis itu belum tentu selalu menjadi hal yang terbaik ya. Berapa banyak juga begitu diakuisisi jadi gagal juga gitu loh ya. Terus kedua juga kesiapannya mengakuisisi juga. Kalau sudah diakuisisi lalu kemudian tidak bisa dinikmati buahnya dengan cepat ya, karena misalnya yang mengakuisisi tidak siap misalnya. Itu juga jadi isu juga. Ya, jadi tidak siap lalu tidak tahu apa yang mesti dilakukan terhadap bisnis yang diakuisisi itu. Padahal bisnisnya sudah jalan, keresahan muncul gitu loh. Ya, jadi mengakuisisi itu bukan suatu hal yang mudah ya. Itu sebabnya kenapa Elon Musk kan batal mengakuisisi Twitter. Ya. Dan kemudian akhirnya sekarang Elon Musk lagi dituntut oleh Twitter ya, karena pembatalan yang dilakukan oleh Elon Musk itu. Elon Musk kan membatalkan Twitter karena Elon Musk merasa ada informasi yang dia minta tidak dipenuhi gitu. Ya, ada yang disembunyikan gitu. Ya, itu kembali lagi itu nggak mudah dalam proses akuisisi itu gitu. Apalagi kalau kelasnya udah skala-skala besar gitu ya. Gitu. Jadi sejauh ini Excelis menilai ya kita masih belum punya direction ya, sebuah kebutuhan untuk mengakuisisi. Walaupun sekali lagi ya kita tidak tahu masa depannya. Mungkin dalam skala-skala yang sangat kecil bisa aja kita akuisisi. Ya, saya pribadi pernah mengakuisisi. Saya pernah mengakuisisi bimbingan belajar. Jadi ada bimbel di Pahwa, di seberang Pahwa ya, di Gading Serpong gitu ya. Itu kan ada ruko-ruko tuh, ruko Golden 8 gitu ya. Itu waktu saya akuisisi jumlah siswanya sudah ada 32 orang. Ya, itu saya akuisisi. 1 tahun saya tutup bangkrut.
Ya, ternyata akuisisi tidak mudah. Kenapa? Karena akuisisi membawa problematikanya sendiri. Ya, dia kan sudah punya cara beroperasi ya. 32 misalnya itu udah ada gurunya, udah ada adminnya, gitu ya. Dan kita berpikir loh, kalau gitu kan tinggal ngelanjutin aja. Ternyata tidak semudah itu. Yang dilanjutin itu kan bukan cuma sekedar bisnis ya, tapi masalah-masalahnya juga dilanjutin. Salah satu masalah besar yang ada dan saya baru sadar setelah saya akuisisi, sebelumnya saya nggak tahu gitu ya. Setelah saya akuisisi, apa toh nggak masalah besar dari bimbel itu? Ada yang punya pemikiran kira-kira masalah besar dari bimbel itu apa? Ketika saya akuisisi yang bikin akhirnya saya juga pusing kepala, saya nggak mau lanjutin. Boleh di kolom chat. Bisa dibayangkan misalnya kalian yang mengakuisisi sebuah bimbel, ya Stefanus udah tahu ya, pernah dengar cerita saya ya. Nagih. Excelis aja nagih aja bikin Stefanus sudah pusing kepala ya. Ya. Di sebuah bisnis bikin pusing. Tapi saya kasih tahu ya di apa? Di bimbel lebih pusing lagi. Karena kan 32 murid ya, kecuali di muridnya itu ada adik kakak, kecuali ya. Ya. Kecuali di muridnya ada adik kakak, tapi kan kebanyakan sendiri-sendiri. Anggaplah sendiri-sendiri. Berarti ada 32 murid, ada 32 orang yang mesti ditagih loh. Ya, ada 32 orang yang mesti ditagih loh, orang tuanya. Ya. Sedangkan kalau kita, ya misalnya contoh di AI, ya di AI kan ada berapa orang di Astra, ya orang kita, ya konsultan kita di AI ada berapa banyak? Kan penagihannya ke satu perusahaan doang, gitu loh. Ya, kalau mau dibilang-bilang berapa sih customer kita kalau mau ditagih kan nggak sebanyak saya dulu menagih. Saya dulu 32 orang mesti ditagih. Gitu. Ya. Dan mungkin kalian berpikir, Pak Matius kok kayaknya nagih ribet amat sih. Pokoknya kalau anak siswanya orang tuanya nggak bayar, udah nggak usah ikut les. Gitu, di stop aja. Nggak semudah itu. Ya, tahu nggak apa yang mereka lakukan? Anaknya walaupun kita bilang ya udah yang nggak bayar anaknya nggak boleh ikut les. Itu anaknya tetap nunggu di depan ruko. Bingung kan kalian kan? Jadi anaknya pulang sekolah itu tetap ditaruh di ruko. Di depan ruko kita itu tempat les. Udah mereka main aja di situ udah gitu. Kan guru-guru lesnya juga kesian juga kan ngelihat anak-anaknya begitu gitu kan. Ini masa kagak dikasih ngeles gitu gara-gara cuman uang lesnya belum ditagih kan belum dibayar gitu kan. Akhirnya guru-guru lesnya kesian di ini juga. Tetap diterima juga gitu. Mau kita larang juga bingung juga gitu ya kan, karena ini kan faktor pendidikan sama anak gitu ya, salah orang tuanya masa anaknya yang kita ingin, jadi serba sulit lah. Jadi saya juga malas juga akhirnya ya aduh udahlah, cuman duit urusan berapa duit sih, mendingan saya tutup aja lah gitu. Ya capeknya juga ribet gitu. Jadi itu contoh ya, mengakuisisi itu punya masalah, problem yang besar juga gitu ya, tidak semudah itu ya. Tapi akuisisi itu banyak banyak tujuan sebenarnya ya, gitu. Ada tujuannya memang untuk membangun usaha, ada tujuannya memang akuisisi itu untuk dimatikan perusahaannya. Ada juga yang begitu. Wah, ini calon ancaman nih, daripada ntar dia jadi gede kan gitu kan. Ini masih anak macan nih, sebelum dia jadi macan dibeli dulu gitu loh. Ya, untuk kemudian produknya dimatikan. Ya ada banyak juga yang kayak begitu-begitu gitu. Nah, biasanya yang kayak gitu-gitu tuh negara mesti berperan ya. Jadi ada yang namanya anti monopoli. Ya, nah itu untuk melindungi usaha-usaha kecil dan menimbulkan persaingan. Ya, karena gini, balik lagi. Kalau kemudian ada satu perusahaan yang terlalu besar, ya, sehingga yang kecil-kecil dimatikan, yang perusahaan yang besar itu kan menjadi monopoli. Dan kalau jadi monopoli, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan ketika terjadi monopoli? Boleh di kolom chat. Siapa yang dirugikan ketika terjadi monopoli? Betul ya, konsumen, masyarakat ya.
Ya, konsumen masyarakat itu yang paling dirugikan. Kenapa? Karena mereka tidak ada opsi, mereka nggak ada pilihan. Ya mau tidak mau belinya cuma produk itu doang. Dan kalau produk itu nasi tialam sutra, kita bisa merasakan yang di Brooklyn ya, karena udah nggak ada pilihan. Ya kita nggak bisa ada opsi yang lain. Yang terjadi apa? Yang terjadi penyedia yang melakukan monopoli itu bisa menentukan harga semau-maunya karena tidak ada harga pesaing ya, gitu loh. Terus bisa jadi terus juga bisa melayani customer semau-maunya karena customer juga nggak punya pilihan lagi, balik lagi. Jadi paling dirugikan adalah konsumen. Itu sebabnya kenapa negara harus punya peranan dalam menjaga jangan terjadi ada monopoli seperti itu. Ya, ada yang namanya undang-undang anti monopoli. Dan ini kalau kalian baca berita terbaru nih pagi ini saya baru baca, Google pun lagi di ini nih. Google di Indonesia lagi ditanya soal anti monopoli ini. Ya, jadi supaya ada pilihan gitu ya. Itu penting sekali ya. Kenapa monopoli itu tidak boleh terjadi. Makanya saya pribadi sendiri ya, kepada customer service selalu saya bilang gitu ya, terlepas sepuas apapun ya customer kita kepada Excelis, tetaplah ada kompetitor yang lain. Kita selalu bilang begitu. Ya, tidak harus karena sebegitu puasnya lalu satu-satunya customernya salah satu vendornya itu hanya Excelis saja. Ya peliharalah tanda kutip ya, peliharalah beberapa vendor gitu. Ya karena buat Excelis pun itu juga menjadi pecutan buat kita untuk selalu berkompetisi dengan baik. Ya, orang yang sudah terlena dengan monopoli, perusahaannya nggak bisa improve. Ya kenapa? Karena dia udah monopoli. Ya saya beroperasi jelek, beroperasi bagus, siapa yang peduli? Ya orang customer nggak ada pilihan kok. Ya kan? Tapi ketika jadi ada kompetisi, kita berusaha melakukan yang terbaik gitu loh. Sehingga diri kita selalu improve. Ya, jadi ya kenapa penting sekali adanya persaingan gitu ya, tapi tentunya persaingan sehat ya.